Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrar Hilmikani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Aji Barang, Kabupaten Banyumas, akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Untuk kesimpulan, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah pemimpin yang menggunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset. Pemimpin memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar untuk mengembangkan potensi yang ada guna mendukung proses pembelajaran. Implementasi di dalam kelas, sekolah, dan di masyarakat sekitar sekolah. Di lingkungan kelas, pemanfaatan ruangan dan sarana yang tersedia dapat mendukung kegiatan pembelajaran yang kreatif. Guru dapat mendorong murid untuk mengembangkan kreativitasnya dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada. Selain itu, kolaborasi dengan guru lain juga penting untuk membantu mengelola sumber daya kelas secara efektif, termasuk pengelolaan anggaran untuk kebutuhan kelas. Di lingkungan sekolah, kolaborasi antara warga sekolah berperan besar dalam mengoptimalkan sumber daya bersama. Membangun komunitas yang memiliki visi pengembangan sekolah akan memperkuat komitmen bersama. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada serta mengelola area yang belum terolah akan membantu dalam mengembangkan fasilitas sekolah. Selain itu, sumber finansial yang tersedia juga dapat dioptimalkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sekolah. Di sekitar lingkungan sekolah, menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar dapat memperluas dukungan untuk program sekolah. Kolaborasi dengan orang tua murid akan memberikan bantuan tambahan bagi kegiatan sekolah. Sementara kerjasama dengan pihak eksternal seperti lembaga kesehatan, kepolisian, dan dinas pendidikan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Partisipasi dalam pengembangan budaya wilayah sekitar juga dapat mempererat hubungan antara sekolah dan masyarakat. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Berikut ketujuh aset tersebut. Modal manusia. Kepala sekolah dan para guru yang menjalankan peran mereka sebagai pemimpin pembelajaran dan memaksimalkan keterampilan mengajar berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Ketika pemimpin sekolah dan guru mengoptimalkan pengetahuan serta keterampilan mereka, prestasi belajar murid pun dapat mengalami peningkatan signifikan. Modal fisik. Pengelolaan sarana dan prasarana sekolah termasuk ruangan-ruangan yang ada sangat penting untuk menunjang proses belajar mengajar. Dengan fasilitas yang dikelola secara efektif, kualitas pembelajaran di sekolah akan lebih baik, sehingga murid dapat belajar dalam lingkungan yang mendukung. Modal sosial. Norma dan aturan sekolah yang jelas, seperti tata tertib dan nilai-nilai yang diyakini bersama, berfungsi untuk menumbuhkan kesadaran disiplin positif di kalangan murid. Disiplin yang terjaga menciptakan suasana belajar yang kondusif, aman, dan nyaman, yang pada akhirnya mendorong pembelajaran yang lebih efektif. Modal lingkungan. Lingkungan sekitar sekolah dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang mendukung proses pembelajaran kreatif. Memanfaatkan unsur lingkungan sekitar untuk kegiatan belajar memungkinkan murid lebih memahami materi secara praktis dan kontekstual. Modal politik. Kebijakan kepala sekolah yang berpihak pada murid berpotensi meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, kerjasama antara sekolah dan dinas pendidikan seperti dalam bentuk pelatihan atau workshop dapat membantu guru meningkatkan keterampilan mengajar mereka. Modal finansial. Penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk kebutuhan operasional berperan penting dalam meningkatkan pembelajaran yang lebih baik.
Pemanfaatan anggaran yang tepat dapat mendukung berbagai aspek pembelajaran sehingga murid menerima pendidikan yang lebih berkualitas. Modal agama dan budaya. Berbagai kegiatan pembiasaan di sekolah seperti doa bersama, sholat berjamaah, dan gotong royong dapat membentuk karakter akhlak murid yang lebih baik. Dengan pembentukan karakter ini, penyampaian materi pembelajaran pun menjadi lebih mudah karena murid memiliki sikap dan perilaku yang mendukung proses belajar. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Keterkaitan modul 1 dengan modul 3.2. Modul 1.1, guru berperan sebagai pemimpin yang bertugas membimbing murid dalam mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. Peran ini mencakup kemampuan untuk mengarahkan kodrat murid sehingga seluruh bakat dan kemampuan mereka dapat diasah secara maksimal. Modul 1.2, guru sebagai pemimpin pembelajaran dituntut untuk terus mengembangkan keterampilan profesionalnya. Peningkatan kompetensi guru ini bertujuan agar proses pembelajaran lebih berpihak pada murid, yang artinya setiap pembelajaran difokuskan pada kebutuhan dan perkembangan murid. Modul 1.3 menekankan pentingnya visi yang berorientasi masa depan bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus mampu melihat peluang untuk perubahan yang lebih baik dengan pendekatan berbasis kekuatan atau aset, sehingga setiap langkah membawa dampak positif bagi perkembangan pembelajaran. Modul 1.4, budaya positif merupakan faktor penting dalam menumbuhkan akhlak baik pada murid. Pembentukan budaya positif di sekolah ini menjadi aset modal budaya atau agama yang berharga untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan karakter murid. Keterkaitan modul 2 dengan modul 3.2. Modul 2.1, guru menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar setiap murid. Pendekatan ini memungkinkan murid memaksimalkan potensi dan sumber daya yang ada dalam diri mereka, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik individu. Modul 2.2 menekankan pentingnya keterampilan sosial emosional bagi seorang pemimpin dalam mengolah sumber daya. Dengan kemampuan sosial emosional yang baik, pemimpin dapat membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab, sehingga pengelolaan sumber daya berlangsung dengan efektif dan adil. Modul 2.3, pemimpin menerapkan teknik coaching dalam mengelola sumber daya sekolah. Coaching menjadi metode yang mendukung pemimpin dalam menjalankan tugasnya secara optimal, membantu dalam menggali potensi tim, serta memanfaatkan sumber daya yang ada secara lebih strategis dan efisien. Keterkaitan modul 3.1 dengan modul 3.2. Dalam mengelola sumber daya, pemimpin harus mampu mengambil keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum pelajari modul 3.2, pandangan saya tentang aset terbatas pada hal-hal yang bersifat fisik di lingkungan sekolah. Selain itu, saya cenderung lebih fokus pada kekurangan atau masalah yang ada tanpa berupaya mencari solusi atau alternatif pengembangan yang mungkin dilakukan. Setelah mempelajari modul 3.2, pemahaman saya berkembang bahwa terdapat 7 jenis aset utama yang bisa dimanfaatkan untuk membangun sekolah, yaitu modal manusia, fisik, sosial, lingkungan atau alam, finansial, politik, serta agama dan budaya. Seorang pemimpin perlu memiliki pola pikir berbasis aset atau kekuatan untuk dapat mengoptimalkan setiap potensi yang ada demi kemajuan sekolah. Setelah mempelajari modul 3.2, pemikiran saya berubah mengenai pentingnya 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Guru sebagai aset utama perlu memiliki kreativitas dan inovasi untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada demi tercapainya pembelajaran yang berkualitas. Selain itu, saya menyadari bahwa murid dengan latar belakang yang beragam juga merupakan aset berharga jika dibina dengan tepat. Pendekatan berbasis kekuatan atau aset saya pandang lebih efektif daripada berfokus pada masalah atau kekurangan dalam upaya pengembangan sekolah.
Demikian pemaparan dari saya. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia.